kalian pakai softline itu hati-hati, karena cairan softline juga itu bisa menyebabkan glaukoma gitu. Dari cairan softline bisa dari alkohol, terus kebanyakan makan gula gitu. Berarti kalau mau lihat apa-apa harus dari jarak dekat banget. Kayaknya gini deh, misalkan lihat gelang ini harus kayak gini gitu baru kelihatan. Harus sedekat itu. Ya, dan komen kakaknya cantik tapi sayang kakaknya buta kayak gitu. Itu matanya filter ya, Kak. Halo sahabat Superyut, hari ini kita bareng Kak Caroline yang terkena retinopathy of prematurity sejak lahir atau ROP. Yang dikucilkan, dipandang sebelah mata dan diragukan oleh banyak orang karena kekurangannya. Langsung aja kita tanya-tanya yuk. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Halo, kabarnya baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kakak asalnya dari mana nih? Aku dari Bandung. Dari Bandung. Kak Caroline hari ini cantik banget. Terima kasih, Aduh. kamu juga cantik. Terima kasih, vibes-nya juga positif banget gitu ya. Terima kasih, amin. Kak Caroline ini juga konten creator ya? Ya, betul. Awalnya kan aku suka bikin video-video iseng ya. Terus kan video-video nyanyi gitu. Terus video-video A Day in My Life sekitar bulan Maret. Followers aku udah 500 nih. Akhirnya aku nyoba-nyoba nih buat nyoba-nyoba live di TikTok. Ternyata bisa. Ya, sampai sekarang akhirnya berlanjut deh aku suka live di TikTok. Ya, ada rezekinya, puji Tuhan. Dari gift-gift orang ya? Ya. Aku mau mengedukasi bahwa tunanetra juga bisa loh gitu untuk berkarya di media sosial, di TikTok. Eksis juga loh kami gitu loh. Boleh tahu kakak gimana sih penyebab sakit awalnya kakak itu? Aku tuh kan sebenarnya bukan sakit ya. Ini tuh lebih ke kerusakan retina mata. Karena waktu lahir itu aku 7 bulan. Nah, singkat cerita tuh nggak bernafas nih. Akhirnya dokter memberikan oksigen, namun berlebihan oksigennya yang menyebabkan retina mataku tuh rusak gitu. Jadi ya sekarang syaraf-syarafnya udah tidak terlalu berfungsi gitu, nggak terlalu berfungsi dengan baik. Oh, dari oksigen tuh ngaruhnya ke mata berarti? Iya, ngaruhnya ke mata. Kan naik tuh tekanan kan. Tapi kalau dari yang ini, misalnya kayak anak-anak remaja kita bisa kena juga nggak sih Kak? Kalau anak-anak remaja sih takut kena glaukoma. Glaukoma itu apa Kak? Glaukoma itu yang aku tahu tekanan bola mata. Penyebabnya macam-macam nih. Bola mata kita itu bisa tertekan. Yang pertama, kalau misalkan kalian pakai softline itu hati-hati, karena cairan softline juga itu bisa menyebabkan glaukoma gitu. Dari cairan softline bisa dari alkohol, terus kebanyakan makan gula gitu. Kalau boleh tahu kakak dari mungkin salah satunya masih bisa ngeliat gak? Atau dua-duanya? Yang mata kanan ini sudah gelap. Yang kiri masih bisa menerima cahaya. Menerima Gitu. cahaya. Namanya low vision. Jadi tunanetra itu ada 2 kategori. Yang pertama tunanetra totally blind. Jadi dia tidak bisa melihat sama sekali. Gelap gitu semuanya. Yang kedua ada tunanetra low vision. Nah, kalau yang aku low visionnya berat. Jadi hanya bisa masuk cahaya, dan kalau melihat benda-benda sekitar pun harus dengan jarak yang sangat dekat. Ada juga teman-teman yang low visionnya lebih ringan. Dia masih bisa membaca tulisan biasa tanpa huruf braille, dia masih bisa. Berarti kakak kesehariannya gimana? Aku kesehariannya apa nih? Dalam hal apa dulu? Apa ada? Main HP deh, main handphone paling biasa. Kalau main HP aku bisa, karena di setiap HP nih ada namanya talkback. Kalau Android talkback, kalau misalnya di HP yang logonya Apple itu namanya voice over. Kalau di Android talkback. Nah, jadi aku pakai talkback karena aku HP Android kan. Jadi tahu apa-apa itu dari suara? Dari suara, betul. Terus kalau boleh tahu Kak, alat komunikasi bantuan kakak itu apa? Untuk di handphone itu namanya talkback ya. Lalu untuk di laptop namanya NVDA. Itu sama kayak talkback sih. Hampir mirip, tapi itu untuk di laptop, khusus di laptop. Jadi laptop aku juga ada suara. Gitu. Terus apalagi ya alat yang bisa bantu aku, tongkat buat jalan, braille buat nulis, nyata-nyata, tapi itu masih zaman SMA ya. Kalau kuliah udah seringnya pakai laptop sama ini recorder buat rekam.
Nah, rekam itu gimana? Itu pakai handphone sih. Jadi misalnya aku ngerekam materi dari dosen, nanti aku pulang dengerin lagi gitu. Oh. Ya. Kalau boleh tahu yang kakak lagi pegang ini apa nama alatnya? Ini namanya Reglat. Yang hijau, warna hijau ini hijau kan ya? Ya, Nah, ya. ini pen warna biru, betul nggak? Atau ini untuk ini tuh, dua alat itu untuk menghasilkan tulisan yang namanya braille. Nah, cara pakainya gimana? Ini kan ada kotak-kotak nih. Ada 4 baris. Kalau aku mau nulis, misalkan ada kertas nih. Aku tusuk aja di sini. Nanti kalau misalkan kita buka, misalnya ada kertas kita buka, itu nanti hasilnya adalah huruf timbul, titik-titik gitu. Oh, kayak dicetak gitu berarti ya? Iya. Gitu. Kalau nulis braille itu hurufnya khusus, jadi ada simbol-simbolnya. Misalnya kalau menulis huruf A itu pakai kode .1. Terus misalnya kalau menulis huruf C itu kodenya .14 gitu, ada kode khususnya. Kakak kuliah kan mainnya laptop, handphone udah canggih. Nah, terus kakak belajar handphone itu dari kapan? Aku belajar handphone tuh dari SMP kelas 9. Itu mulai belajar pakai handphone. Nah, itu gimana tuh cara belajarnya awal-awal? Oke, sekarang aku coba tunjukin ya. Iya, baik. Oke, misalnya ini 14.16. ini ada suaranya kan. Terus misalnya kalau mau buka kunci kan, kalau kalian tinggal digeser ke atas aja gitu kan, pakai satu jari. Nah, kalau aku harus begini nih. Masukkan kata sandi. Nah. Masukkan kata sandi. Tapi berarti awal-awal kakak kesulitan dong. Kesulitan, ya karena kan nggak semudah kayak nggak pakai talkback kan, gitu. Tapi lama-lama biasa sih. Terus aku penasaran, kakak gimana sih nonton nikmatin filmnya itu gimana caranya? Terus apakah biasanya dideskripsiin sama teman-teman atau gimana? Aku kalau misalkan dia filmnya masih berbahasa Indonesia, terus misalkan bioskop kan layarnya besar, aku masih agak terlihat nih, jadi aku masih bisa menikmati dengar dari suara, iya nonton dari visual juga masih bisa, walaupun nggak terlalu jelas kayak orang-orang ya. Jadi aku lebih dengerinnya ke suara sih sebenarnya. Kalau nonton TV pun aku lebih ke suara sih dibanding gambar. Terus memang ada juga nih di Bandung itu namanya bioskop Harewos. Artinya ada orang-orang atau relawan yang membantu tunanetra untuk mendeskripsikan film. Jadi dia membisikkan ke telinga. Harewos tuh bisik gitu. Jadi nanti orangnya akan ngasih tahu nih, itu adegannya lagi ini, lagi itu, kayak gitu. Jadi itu jadi bayangan di pikiran aja ya? Iya, jadi kayak aku dengerin aja apa kata kakaknya gitu, membayangkan. Gitu. Nah, kalau dari kecil kakak tahu kondisi kakak gitu yang kurang baik, itu kakak ada takut nggak sih ke depannya bakal kayak gimana? Kalau waktu kecil ya namanya kita anak-anak gak ada yang pikiran yang sampai jauh ke sana kan. Jadi aku menikmati aja sih. Cuma memang ketika dokter menyampaikan bahwa ini sudah tidak bisa diapa-apain, operasi pun sudah tidak bisa karena kan yang rusak kornea. Nah, kalau kornea yang rusak tuh masih bisa dioperasi, kalau misalnya retina nggak bisa. Tapi waktu itu memang sedih sih, sempat sedih. Ternyata aku nggak bisa disembuhin nih gitu, nggak bisa dioperasi. Paling ada rasa kayak gitu doang. Mulai SMP nih mungkin kelas 8 atau 9 tuh aku udah banyak diam, banyak nggak ngobrol gitu. Dari teman-teman kakak sendiri itu mereka suportif atau ada yang pernah menerima tubiran gitu? Dari komen-komen gitu di TikTok ada gak? Ada aja. Ya, dan komen kakaknya cantik tapi sayang kakaknya buta kayak gitu. Ada gitu. Terus itu matanya filter ya kak gitu. Coba kalian bayangkan guys, mataku filter, ini matanya real loh, ciptaan Tuhan. Pernah nggak sih kak sampai dikucilin, dipandang sebelah mata, terus diraguin sama banyak orang? Pernah banget. Kayak adalah orang gitu ya, ya ini mah nggak akan bisa jadi apa-apa lah. Tapi puji Tuhan waktu SMP aku juga juara 1 lomba nyanyi tingkat provinsi. Provinsi Jawa Barat. Gila. Ya. Punya prestasi loh. FLS2 tapi untuk yang disabilitasnya. Ada khususnya ya? Ada. Aku pengen tahu banget nih, gimana sih proses kakak nerima kondisi kakak, juga diri kakak, apa yang kakak lakuin?
kan seperti yang aku bilang tadi, aku tuh anaknya nggak pedean, minderan, bahkan sama saudara sendiri pun aku susah untuk berkomunikasi, memulai percakapan duluan. Nah, karena sekarang aku sudah mencoba di dunia pertiktokan live, kan itu kita harus belajar ngobrol ya, ngomong gitu, terus menyapa orang. Nah, akhirnya dari situ aku belajar di dunia nyata pun aku harus bisa sama seperti pada saat aku live gitu. Jadi aku lebih mengembangkan diriku dan lebih menerima, karena aku percaya semakin kita bisa menerima keadaan kita, diri kita, Tuhan juga akan semakin memakai kehidupan kita. Kalau kakak di titik tersulit kakak pernah coba berdoa nggak sih kak? Ya, tentu saja kita harus berdoa sebagai orang percaya. Ya. Itu waktu itu kakak doanya apa tuh? Minta dikuatkan, atau misalkan kita lagi sedih nih, pasti manusia ada aja rasa sedihnya kan. Apalagi kalau cewek tuh kadang moodnya suka berubah ya kan. mood swing. Nah itu aku kadang suka nulis dulu di diary. Aku punya aplikasinya. Nulis dulu cerita sama Tuhan. Habis itu aku berdoa kayak Tuhan, aku cerita nih tadi siang tuh aku sedih gini. Tolong Tuhan berikan aku kekuatan. Terus semoga besok aku moodnya bisa lebih baik lagi dan bisa cepat lupa. Bagaimana kakak itu merasakan kehadiran Tuhan Yesus waktu kakak misalnya lagi kakak sakit atau kondisi kakak lagi kayak nggak percaya diri, lagi hopeless? Aku ya biasanya kita memang lebih bisa merasakan Tuhan tuh ketika lagi benar-benar tidak ada harapan ya. Jadi aku juga pernah sih memang ada kalanya lagi sedih banget, tapi aku tuh tahu di setiap air mata yang dikeluarkan ada Tuhan yang akan selalu menghibur. Kayak misalnya di kuliah nih, kan juga temen aku yang bisa melihat untuk menolongku tuh hanya ada beberapa orang, dan mereka pun gak bisa kan selalu sama aku gitu kan. Nah jadi untuk aku bisa kemana-mana itu aku sendirian. Kadang aku jujur takut tersesat. Aku harus selalu berdoa sama Tuhan, tolong tunjukin jalannya kemana arahnya, biar aku tuh selamat lagi, bisa balik lagi ke tempat yang tadi kayak gitu. Jadi benar-benar kemana-mana aku sendirian tuh aku dituntun sama Tuhan gitu. Buat kakak pribadi Yesus tuh apa sih buat kakak? Tuhan Yesus itu sahabat sekaligus Bapa. Aku kadang kalau ngobrol sama maksudnya gimana? Aku kalau misalkan sama Tuhan tuh ngobrolnya kayak teman, kayak sama sahabat gitu. Kayak misalnya, Tuhan, hari ini aku mau makan apa ya? Hal-hal yang kecil, mungkin bagi orang dunia itu mungkin aneh kali ya. Tapi itu yang aku sering lakukan biar aku selalu deket sama Tuhan. Kakak punya ayat Alkitab nggak kak? Ayat Alkitab yang selalu nguatin kakak itu. Yeah, oh iya ada. Favorit kakak gitu. Ada. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nanti ayat Alkitab itu yang nguatin kakak selalu. Iya. Makanya kita selalu harus mengandalkan Tuhan, dan kita tuh harus berdoa bukan hanya sekedar berdoa, tapi kita harus berdoa dengan kerendahan hati. Karena aku percaya kalau kita berdoa dengan kerendahan hati, benar-benar yang Tuhan tolong gitu. Aku percaya Tuhan bakalan tolong dan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu yang aku rasain. Kakak punya pesan nggak buat teman-teman difabel atau remaja-remaja yang putus harapan gitu kak, merasa hidupnya nggak berguna? Kayak buat teman-teman super youth atau mungkin buat teman-teman disabilitas semua yang lagi menonton ini, aku cuma mau bilang tetap semangat, tetap berdoa, mengandalkan Tuhan, karena hidup kita tempat Tuhan itu bakalan sia-sia. So jadi kalau misalnya kita mau menjadi berkat dan dampak, ayo berjalan bersama Tuhan. Tetap semangat. Aku bisa, kalian juga pasti bisa. Hari ini kita senang banget sih bisa ketemu kakak. Aku juga senang bisa ketemu kalian, ya ampun. Memberkati banget kisah kakak. Iya, semoga bisa menjadi pembelajaran yang berharga ya buat semuanya. Pasti dong, pasti sahabat-sahabat Super Youth yang lagi nonton pasti terberkati banget.